Dan seperti biasa, semuanya video ini lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Oke, dengan belum beresnya kepuyengan chapter lalu yang banyak sekali nih misteri-misteri baru yang semakin terungkap, apalagi menurut saya chapter lalu itu menjadi penutup dari banyaknya benang merah yang ada, tapi di sisi yang lain itu juga menjadi pembuka dari segala hal benang-benang merah baru yang akan terhubung ke perang terakhir One Piece ini, tentunya di saga terakhir. Lalu kira-kira apa nih yang ada di chapter 1067? Di sini mari kita akan langsung saja membahas isi dari spoilernya. Dan chapter 1067 ini akan berjudul Punk Record. Ya benar, judul Punk Record ini diambil dari adanya daerah yang lebih atas lagi di Pulau Egghead. Yang sepertinya ini yang diajak Shaka kepada Sanji dan kawan-kawannya. Yang baru ngeh juga nih, nama Punk Hazard dulu itu lagi-lagi ada Punk dari Vegapunk-nya, dan dikatakan jika Punk ini dibuat dari otak milik Vegapunk tersebut. Dimana chapter ini juga akhirnya terkonfirmasi jika Vegapunk dia memakan buah iblis Brain Nomi, yang tentang hal ini sebenarnya sudah sering dibahas di video-video sebelumnya. Dan kemampuan ini membuatnya dapat menyimpan informasi tanpa batas. Yang sebenarnya otak manusia aja sudah bisa menyimpan sesuatu yang jauh di luar kapasitas yang ada. Tapi mungkin karena banyaknya manusia yang tidak bisa menguasainya secara full, dan mungkin dengan kemampuan buah iblis Brain Nomi ini, Vegapunk dia dapat mengontrol semua knowledge, pengetahuan, dan semua ingatan yang ada di otaknya menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Dan itulah alasan kenapa dia memiliki kepala yang sangat besar. Nah, dengan ini terkonfirmasi, maka semuanya akan menjadi semakin masuk akal. Dimana dari kata-kata Dragon, dia sebelumnya bilang kalau kepala Vegapunk ini makin gede aja di flashback Ohara 22 tahun yang lalu. Yang berarti dari pertemuan sebelumnya antara Dragon dan Vegapunk, kemungkinan otak atau kepala dari Vegapunk ini tidak sebesar yang kita lihat di Ohara kemarin. Yang berarti semakin banyak informasi yang diterima oleh Vegapunk, kepalanya akan semakin membesar. Tapi pasti pertanyaan kita semua, lah bang, kok sekarang di usia 65 tahun otaknya atau kepalanya malah mengecil lagi? Dan yang lebih aneh lagi, kenapa malah jadi terbuka seperti itu dan ada apel di atasnya? Dimana jawaban yang paling masuk akal sebenarnya adalah karena ya Vegapunk ini dia membagi bagian-bagian otak besar tersebut kepada para satelitnya atau tubuh-tubuh yang lain. Yang tuh akhirnya keenam sosok yang sudah kita lihat sebelumnya. Masuk akal juga bagian-bagian dari satelit itu adalah bagian emosi manusia masing-masingnya dari Vegapunk yang dia bagi ke satu entitas sendiri. Makanya ada Desire yang tugasnya cuma makan, tidur, dan ke WC doang, yang ini manusiawi banget lah. Tugas-tugas seperti ini yang dilakukan oleh York. Lalu juga ada sisi evil yang kita lihat dari Lilith, di mana setiap manusia pasti punya sisi jahatnya, dan ada sisi wise-nya atau bijaksana dari Sokka yang sepertinya untuk semua hal tentang Void Century dan hal-hal luar biasa lainnya dimasukkan ke Sokka ini. Karena toh bukankah Sokka ini yang punya desain yang paling gila, di mana sisanya ini lebih fokus ke hal-hal yang lain saja. Dan jika kalian perhatikan, keenam bentukan ini adalah sifat dasar dari manusia. Yang gilanya adalah buah iblis ini sebenarnya sangat simpel, buah iblis otak saja. Tapi jika ditempatkan oleh seseorang yang luar biasa, maka hasilnya akan gila juga. Nah, seharusnya dengan terkonfirmasinya Vegapunk yang memakan buah iblis Brain Nomi, maka teori terkait Vegapunk adalah ras yang berbeda seharusnya sudah gugur ya. Dimana sebelumnya banyak yang bilang jika Vegapunk adalah bagian dari ras yang seperti Kurokuju, atau bahkan seperti ras yang ada di bulan sana. Tapi marilah untuk hal ini lanjutannya kita tunggu saja dari Oda-nya langsung. Dimana di spoiler kali juga dikatakan jika robot Ancient yang dilihat oleh Luffy ini dibuat berabad-abad yang lalu dan terkonfirmasi sejak Void Century. Yang sejujurnya, apakah mesin yang sebelumnya dikatakan oleh Sokka adalah mesin ini ya yang terjadi yang ditemukan selama abad yang hilang tersebut? Tapi yang lebih menariknya adalah 200 tahun yang lalu robot tersebut pernah digunakan dan menyerang pemerintah dunia. Yang what? Siapa coba yang bisa ngontrol robot ini? Lebih tepatnya ini bahkan 200 tahun yang lalu itu sudah lama sekali. Manusia canggih mana yang bisa mengontrol robot tersebut? Karena sepertinya jika kita lihat di Pulau Egghead ini, Vegapunk sendiri dia masih belum bisa mengontrol kemampuan dari robot yang ada ini. Tapi entahlah untuk kedepannya apakah akan digunakan atau seperti apa.
Karena dari kata-kata Luffy dan yang lain-lainnya, di mana bajanya sendiri seperti yang sudah karatan lah yang seperti kita lihat. Yang sebenarnya 200 tahun yang lalu ini, Oda pun pernah membuat sebuah statement yang sangat berhubungan sekali dengan kejadian yang pernah terjadi 200 tahun yang lalu juga. Yaitu ketika Hachi pernah berkata jika 200 tahun yang lalu, ras fishman masih dianggap sebagai ikan dan bukan manusia. Tapi akhirnya di tahun tersebut, pemerintahan dunia membolehkan Fishman Island untuk mengikuti semua hal pemerintahan dunia dan menghadiri referee. Dan yang lebih menarik, bahkan Luffy terlihat memperhatikan omongan seperti ini yang biasanya dia tidak peduli. Apa jangan-jangan hasil serangan robot inilah yang membuat pemerintahan dunia mau membuka akses untuk ras Fishman? Ini pasti bakal menjadi satu hal yang sangat menarik. Karena ini adalah dua timeline yang dihubungkan yang pernah Oda katakan, jadi nggak mungkin lah jika tidak saling berhubungan satu sama lain. Dan di chapter ini juga, akhirnya si P0 katanya sudah sampai ke Pulau Egghead. Mereka datang untuk mengembalikan Kuma Seraphim seperti alasan sebelumnya lah, tapi ternyata kedatangan mereka ditolak di pulau ini. Yang sepertinya ditolak oleh akses sistem lah yang ada di Pulau Egghead tersebut. Yang, wah menarik sih, jika ditolak begini, pasti bakal hancur-hancuran nih para si P0 untuk mendobrak masuk. Dan di sini juga Saka dia berkata ke seluruh tubuh yang lainnya untuk bersiap bertarung. Wah, kita akan melihat pertarungan dengan ala futuristik dan senjata-senjata yang sangat modern. Yang akhirnya ada fight nih setelah hampir 10 chapter kita mendapatkan semua murni misteri-misteri yang ada dan otak ngebul dengan teori-teori. Dan chapter juga dikatakan tutup dengan Kuma asli yang ada di Kamabaka, dia bangun dan berlari ke suatu tempat. Lalu juga dikatakan dia muncul di chapter ini. Apakah ini berarti mereka akan siap-siap pergi ke Egghead dan kira-kira menggunakan apa ya? Apa jangan-jangan menggunakan kemampuan Nikyu-Nikyu yang memiliki Kuma? Tapi mungkin minusnya jika kemampuan Nikyu-Nikyu ini membutuhkan waktu 3 hari 3 malam untuk sampai. Tapi entahlah apakah jika kemampuannya bisa jauh lebih dipercepat, kita tunggu saja. Dan seperti biasa, jika sudah seperti ini, pasti Oda akan membuat hal yang sangat mengecewakan, yaitu minggu depan kita libur guys. Jadi kita harus nunggu selama 2 minggu. Ya kebiasaan lah, akhir bulan lagi-lagi Oda membuat One Piece kembali libur. Kami dari DNMers sedang ada promo bundling luar biasa loh. Dari 200.000 hanya menjadi 150.000 saja. Plus juga kalian akan mendapatkan box poneglyph yang membuatnya menjadi sangat misteri. Contoh jadinya kurang lebih seperti ini. Yuk buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Pembelian bisa COD juga loh, dan banyak gratis ongkir melalui Shopee dan Tokopedia. Kalian juga bisa pesan ini melalui WhatsApp ya, dengan klik link di deskripsi video. Nah jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue udah pengen pamit and I'll see you guys next time.